Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Ashar, ini Syakir Daulay yang sangat terkenal dan juga oleh penonton YouTube dan juga para produser. Saya dari hari ini dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Syakir. Kita akan menyampaikan beberapa perkembangan sebagaimana janji kami ke teman-teman media beberapa bulan yang lalu. Kami tidak akan diam, tapi kami juga maunya profesional dan proporsional dalam menyikapi masalah ini supaya masing-masing pihak itu patut dan layak untuk bertindak dan bertanggung jawab. Ini yang dialami Syakir kami sebutnya sebagai fakta-fakta hukum, yaitu pertama soal perbuatan curang pada proses pembuatan perjanjian. Jadi kan pembelian akun itu lewat perjanjian, dan perjanjian itu kami anggap sebagai perjanjian yang curang karena mengandung sejumlah hal-hal yang tidak memenuhi syarat sebagaimana perjanjian itu dibuat, ya kan? Jadi misalnya penawaran dari Sugianto kerjasama untuk pengelolaan akun YouTube milik Syakir Daulay dengan pembayaran di muka sebesar 200 juta dan dijanjikan akan diberikan apartemen beserta mobil. Apartemen sama mobilnya belum ya sekarang ya? Belum ya? Mungkin udah ada kan banyak apartemen dan banyak mobil, tapi belum ada satupun yang dikasih. Lalu pada saat pembuatan perjanjian, pihak Sugianto memanfaatkan keadaan pihak Syakir yang sedang lengah atau tidak dalam kapasitas yang fit, bukan secara kesehatan tapi fit dalam soal kapasitas kecakapan. Misalnya umurnya di bawah, dan di malam itu tidak didampingi oleh wali, jadi walinya di tempat lain. Jadi Syakir bawa draft perjanjiannya ke tempat lain. Jadi Syakir tanda tangan lebih dahulu, baru bawa ke wali. Jadi tetap tahu, jadi bisa berdiri sendiri, tapi juga harus, yaitu kurun waktu. Jadi kalau saya kerjasama sama Syakir, saya cuci sarungnya Syakir cuci baju saya. Nah, ini berapa lama nih? Syakir harus tanya ke saya, berapa lama kita kerja ini, Bang? Kayak begini, setahun. Nah, setahun. Nah, ini perjanjian ini nggak ada. Ini kayak mau selama-lamanya. Jadi kayak kreativitas, produktivitas, karya-karyanya Syakir itu kayak seumur hidup dikunci. Nggak boleh itu kayak begitu, ya kan? Itu nggak boleh. Nah, Syakir wajib membuat 4 konten dalam seminggu. Dan kalau ada keterlambatan diancam dengan sanksi berupa denda. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan, nanti kita di pengadilan akan kami buktikan bagaimana memproduksi sebuah produk atau film atau lagu atau visual yang diupload ke akun YouTube itu, yang ada suaranya, ada gaya-gayanya, koreografinya, ada timnya. Jadi seminggu 4 Syakir harus setor 4 konten. Nah, produksi itu kan ada, teman-teman media juga paham. Di teman-teman media ini kan pasti di belakangnya ada tim produksi. Itu ada proses editing, ambil gambar, cari ide. Nah, seminggu. Jadi kalau dalam perjanjian itu harusnya memuat soal kurun tentang apa yang dilakukan dan atau jadi bisa berdiri sendiri, tapi juga harus, yaitu kurun waktu. Jadi kalau saya kerjasama sama Syakir, saya cuci sarungnya Syakir cuci baju saya. Nah, ini berapa lama nih? Syakir harus tanya ke saya, berapa lama kita kerja ini, Bang? Kayak begini, setahun. Nah, setahun. Nah, ini perjanjian ini nggak ada. Ini kayak mau selama-lamanya. Jadi kayak kreativitas, produktivitas, karya-karyanya Syakir itu kayak seumur hidup dikunci. Nggak boleh itu kayak begitu, ya kan? Itu nggak boleh. Nah, Syakir wajib membuat 4 konten dalam seminggu.
dan kalau ada keterlambatan diancam dengan sanksi berupa denda. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan, nanti kita di pengadilan akan kami buktikan bagaimana memproduksi sebuah produk atau film atau lagu atau visual yang diupload ke akun YouTube itu, yang ada suaranya, ada gaya-gayanya, koreografinya, ada timnya. Jadi seminggu 4 Syakir harus setor 4 konten. Nah, produksi itu kan ada teman-teman media juga paham. Di teman-teman media ini kan pasti di belakangnya ada tim produksi. Itu ada ini akunnya dibeli oleh Sugianto 200 juta. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana Syakir dengan punya kontrak-kontrak lain itu ada penghargaan yang layak dari pihak ketiga yang lain. Tapi dengan Sugianto seumur hidup akunnya diambil dan diminta untuk kasih konten ya seminggu 4 kali ya kan. Nah ini jadi bagaimana bukan patut tapi kami sepakat menyebutnya ada aspek yang tidak normal dan tidak layak pada materi isi perjanjian tersebut. Nah, selain hal-hal tersebut kami juga mencatat kalau Sugianto bilang pihaknya ya Syakir ini belum memenuhi sejumlah hal ya silakan dibuktikan nanti di pengadilan. Tapi kita juga sudah mencatat ada sejumlah hal yang pihak Sugianto juga belum memenuhi kewajibannya gitu. Pertama, tidak pernah memberikan laporan penjualan setiap 3 bulanan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa dia mau mengambil dan menguasai. Sekarang Syakir diminta bikin konten seminggu 4 ya kan, seminggu 4. Akunnya katanya pengelolaan, tapi ternyata akunnya dikuasai. Sampai sekarang Syakir nggak bisa mengakses akunnya ya kan, dan ini terbukti tidak mau kasih laporan 3 bulanan. Jadi ini bukan kerja